تفضل أستاذ. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi sahihi fi kitab at-ta'bir babur ru'ya Yusuf wa qawlihi ta'ala auzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب رؤيا يوسف. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah bab tentang mimpi Yusuf alaihissalam. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, idh qala Yusufu li abihi, ingatlah tatkala Yusuf berkata kepada ayahnya Yaqub, ya abati, wahai ayahanda, inni ra'aitu 11 kaukaba, aku melihat dalam mimpiku 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, aku melihat matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku melihat semuanya sujud kepadaku. Qala, berkata Yaqub, ya bunayya, wahai putraku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan pernah kau beritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaidah, dengan sebab itu mereka akan membuat makar padamu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, demikianlah Tuhanmu memilihmu dan mengajarkan kepadamu tafsir tentang mimpi-mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan dia menyempurnakan nikmatnya atasmu. Wa 'ala ali Yaqub, sebagaimana dia sempurnakan nikmatnya atas keluarga Yaqub. Kama atamma 'ala abawayka min qabl, sebagaimana dia pernah sempurnakan pula nikmatnya kepada nenek moyangmu sebelumnya, Ibrahim dan Ishak. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhanmu dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini Yusuf menceritakan mimpinya, melihat bulan, bintang, ada 11 bintang, bulan dan matahari sujud kepadanya. Kemudian dia ceritakan kepada ayahnya, dan ayahnya menyuruh Yusuf untuk menyembunyikan mimpinya ini, tidak menceritakannya, karena ayahnya tahu ini adalah mimpi kebaikan. Ya, jika diberitakan kepada saudara-saudaranya, dikhawatirkan saudaranya iri dan akan mencelakakan Yusuf alaihissalam. Maka disuruh ayahnya untuk disembunyikan mimpi ini, tidak diceritakan kepada mereka. Dari sinilah kalau kita bermimpi kebaikan, kita ceritakan kepada orang yang kita cintai saja, bukan kepada semua orang. Naam. وقوله تعالى يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء
من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. كمل. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال أبو عبد الله فاطر والبديع والمبتدع والبارئ والخالق واحد من البدء بإدائه بادئة قلت لم يذكر فيه حديثا. قال البخاري رحمه الله wa qawlihi ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, ya abati, wahai ayahanda, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, inilah rupanya tafsir mimpiku sebelumnya. Ucapan ini dikatakan Yusuf alaihissalam setelah saudara-saudaranya datang dengan ayahnya, dengan ibunya dari negeri mereka ke Mesir, berjumpa dengan Yusuf. Maka sujudlah ketika itu semua mereka kepada Yusuf sebagai bentuk penghormatan, karena sujud pada syariat sebelum kita dibolehkan. Syariat sujud itu diharamkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus. Sebelum Nabi diutus dibolehkan sujud kepada yang lain dalam bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Karena itulah kita dapati Allah perintahkan malaikat-malaikat agar sujud kepada Adam alaihissalam. Demikian juga saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf. Tapi dengan kedatangan syariat Nabi kita yang mulia SAW, maka terhapuslah syariat sujud kepada makhluk. Ketika Rasulullah SAW berjumpa Mu'adz sujud kepadanya. Maka Nabi pun bertanya, ya Mu'adz, ma hadza? Apa yang kau lakukan ini? Ya Rasulullah, aku melihat orang-orang Nasara sujud kepada para rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, ahli ibadah mereka, dan engkau tentunya lebih layak kami sujud kepadamu dibandingkan mereka sujud kepada pendeta mereka. Kata Nabi, jangan kau lakukan. Walau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, sekiranya boleh seseorang sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, kan kuperintahkan agar seorang wanita itu sujud kepada suaminya. Maka tak boleh sujud, bahkan jangankan sujud, merunduk saja tak boleh kepada orang lain. Walaupun tujuannya menghormati. Karena Nabi yang mulia SAW ketika ditanya oleh sahabat, apakah kami jika berjumpa merunduk yang satu kepada yang lain, kata Nabi tidak. Merunduknya kita haruslah dalam bentuk ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Sujudnya kita pun demikian. Tak boleh rukuk, tak boleh merunduk kepada makhluk, karena ibadah yang begitu agung hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tatkala mereka datang, diperintahkan Yusuf agar mereka semua dibawa ke negeri Mesir. Berangkatlah mereka ke negeri Mesir, sampai ke istana mereka pun sujud kepada Yusuf alaihissalam. Itulah sebab Bani Israel ada di Mesir. Kemudian mereka beranak pinak menjadi umat yang besar. Tatkala mereka menyelisihi ajaran Nabi mereka jadi hina, jadilah mereka budak-budak bagi Fir'aun yang dilarang untuk kembali ke negeri mereka. Maka Musa alaihissalam ingin mengembalikan Bani Israel ke negeri mereka, tapi terhalang oleh Fir'aun, karena mereka semuanya menjadi budak-budak Fir'aun. Kalau mereka kembali ke negeri mereka, maka tak ada lagi budak yang dapat diperintahkan oleh Fir'aun. Hingga akhirnya mereka lari dikejar Fir'aun. Mereka melintas Laut Merah.
Fir'aun pun ikut ditenggelamkan Allah oleh Fir'aun. Ya, asalnya tak ada Bani Israil di Mesir. Tapi dengan jasa Yusuf alaihissalam, dengan segala kehormatan, ya, raja memerintahkan agar Yusuf memerintahkan keluarganya ya datang ke Mesir. Datanglah semuanya dalam keadaan mulia. Dengan sebab Yusuf dan semuanya dimuliakan. Datanglah Bani Israil berbondong-bondong di sana. Ya, menjadi masyarakat istimewakan. Sampai akhirnya pada zaman berikutnya mereka menyelisihi syariat Nabi mereka, akhirnya mereka menjadi hina. Ya, mereka berkhianat dengan Fir'aun, mereka pun disiksa, dijadikan budak. Kemudian diperintahkan untuk disembelih. Setiap 2 tahun sekali semua anak laki-laki, ya, karena Fir'aun bermimpi hancurnya kerajaannya di tangan salah seorang laki-laki dari Bani Israil. Maka dengan itu dia syariatkan setiap tahun, setiap 2 tahun sekali agar disembelih semua anak laki-laki. Lahirlah Musa pada hari atau pada tahun penyembelihan sampai akhir kisah. Kembali kepada ayat ini, berkata Allah Jalla wa'ala melalui lisan Yusuf, ya abati, wahai anda, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, inilah dia takwil mimpi saya sebelumnya. Menunjukkan mimpi Yusuf itu hak, menunjukkan 11 bintang, bulan dan matahari itu adalah merupakan simbol bagi keluarganya, saudara-saudaranya, ayah dan ibunya. Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu, ternyata inilah tafsir mimpiku sebelumnya. Qad ja'alaha rabbi haqqan, Allah telah menjadikan mimpi itu benar. Dia menjadi penguasa. Ya, mimpi yang hak. Safiyah bintu Huyai, salah satu istri Nabi yang mulia SAW, pernah bermimpi sebelum ya benteng Khaybar ditaklukkan. Dia bermimpi melihat bulan jatuh ke dalam pangkuannya dan ditafsirkan kepada suaminya. Seketika suaminya marah besar, suaminya nempelengnya, suaminya mengatakan, engkau bermimpi akan menjadi istri Muhammad. Dan ternyata benar. Ya, akhirnya Safiyah setelah kematian ayahnya, dikalahkan kaumnya, disunting Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi rembulan itu adalah merupakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Itulah tafsirnya. Di sini matahari adalah ayahnya, rembulan ibunya, bintang-bintang adalah saudara-saudaranya. Waqad ahsana bi, dan sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, idz akhrajani minasijni, tatkala Tuhanku mengeluarkanku dari penjara. Dan Yusuf di penjara 7-9 tahun tanpa sebab kecuali fitnah belaka. Ya, difitnah dia telah berselingkuh dengan istri menteri atau ingin menzinahi istri menteri, padahal tak benar. Dia terfitnah, dengan sebab itu dipenjara 7 tahun sampai 9 tahun, bid'a sinin. Di antara kebaikan Allah Jalla wa'ala, ya Allah selamatkan Yusuf daripada kejaran para wanita-wanita yang tergila-gila kepadanya dengan dimasukkan ke dalam penjara. Dan dalam penjara Yusuf menyebarkan dakwahnya. Ya, sampai akhirnya datanglah masanya Yusuf keluar dari penjara. Karena dialah yang mampu menafsirkan mimpi sang raja. Idz akhrajani minasijni, sungguh Tuhanku telah berbuat baik kepadaku tatkala Tuhanku mengeluarkanku dari penjara. Wa jaa'a bikum minal badwi, tatkala Allah membawa kalian dari perkampungan kalian. Min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati, setelah terjadi antaraku dan saudara-saudaraku permusuhan disebabkan karena syaitan. Syaitanlah yang menggiring saudara-saudaranya dengki kepadanya, iri, ingin membinasakannya. Ya, Yusuf tak ingin menyalahkan saudara-saudaranya di hadapannya. Yusuf mengatakan syaitan sebabnya, sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan kepada saudara-saudaranya.
Ya, padahal saudara-saudaranya yang telah membuangnya ke sumur. Ya, dan inilah sebabnya Yusuf alaihissalam menjadi mulia, dibuang di sumur, dijadikan budak, kemudian menjadi menteri. Semuanya proses sebab. Karena itulah segala macam keburukan belum tentu ujungnya keburukan. Jika seorang mukmin beriman, di balik itu ada kebaikan. Keburukan di pangkal jalan tak harus sampai ke ujung jalan. Dengan sebab itulah Yusuf menjadi penguasa yang setingkat dengan raja, yang perkataannya, keputusannya ya begitu penting bagi sang raja. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku dialah Tuhan yang maha lembut ya, untuk segala sesuatu yang dia kehendaki. Makna latif, Allah Jalla wa'ala maha lembut, di mana Allah menggiring segala macam sebab-sebab kebahagiaan kepada manusia, petunjuk dan hidayah dengan cara yang begitu halus, perlahan, tak disadari orang, tiba-tiba Allah telah berikan kepadanya anugerah, nikmat yang besar melalui proses-proses, jalan-jalan yang berliku-liku, jalan-jalan takdir yang tidak dia sukai, tak disenanginya, sampai akhirnya Allah, tatkala dia bersabar, Allah berikan baginya kemuliaan. Inilah makna latif. Digiring Allah manusia kepada kebaikan, takdirnya dengan cara yang begitu lembut, hampir-hampir dia tak sadari, sehingga akhirnya dia dapatkan segala macam anugerah, petunjuk, hidayah. Ya, antum sampai ke Batam digiring Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana caranya, digiring Allah sampailah di sini. Di sinilah mendapat teman, di sini mendapat kawan, di sini mendapat pengajian, di sini mendapat sunnah. Siapa yang menggiringnya? Allah Jalla wa'ala. Tak pernah kita dahulu kala bermimpi akan tinggal di Batam ini. Tak pernah ada dalam sejarah hidup kita. Ya, begitulah Allah menggiring dengan kelembutannya. Di sinilah kita berjumpa, ya di sini kita mengaji dan seterusnya. Mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Bifadlillah, semuanya karena kelembutan Allah semata. Innahu huwal alimul hakim, dia adalah Tuhan yang maha mengetahui ya segala sesuatu, Tuhan yang maha bijaksana atas segala sesuatu. Rabbi qad ataitani minal mulki, Tuhan sesungguhnya Engkau telah berikan aku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau telah mengajarkan kepadaku mentafsirkan mimpi-mimpi. Fatiras samawat, Tuhan Engkaulah pencipta langit, wal ard, dan bumi. Anta waliyyi, Engkaulah waliku, penolongku, pemeliharaku, penjagaku. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan ketika di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Ya, berarti Islam agama semua nabi. Yusuf berharap agar dimatikan dalam keadaan Islam. Islam adalah agama semua nabi, yaitu bentuk penyerahan total, peribadatan, penghambaan hanya kepada Allah Tuhan yang satu. Isa agamanya Islam, Musa agamanya Islam. Ya, karena mereka berserah kepada Tuhan yang satu. Inilah agama semua nabi, Islam. Ya, ketika mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, mereka bukan lagi di atas agama Islam yang lurus, agama universal, agama semua nabi. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan ikutkanlah aku dengan rombongan orang-orang saleh. Setelah sempurna segala macam kenikmatan dunia yang dia dapatkan Yusuf alaihissalam, maka Yusuf berharap berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Berkata Abu Abdullah maksud Imam Bukhari, makna fatir, badi', mubtadi', al-bari, al-khaliq semuanya sama. Maknanya adalah pencipta yang mewujudkan manusia, membentuk manusia, mengadakan manusia. Ya. Minal bad'i badi'atin, dari kata-kata al-bad'u, memulai penciptaan, badi'ah. Allah lah mulai penciptaan sehingga sempurna. Naam. Tafadhal. Babun ru'ya Ibrahim wa qawluhu ta'ala
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين قال مجاهد أسلم سلم ما أمر به وتله ودعا وجهه بالأرض قلت لم يذكر فيه حديثا. Qala al-Bukhari rahimahullah babu ru'ya Ibrahim. Berkata Imam Bukhari rahimahullah bab tentang mimpi Ibrahim. Wa qawluhu ta'ala dan firman Allah tabaraka ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya tatkala Ismail telah mencapai usia mumayyiz ya hampir dewasa, hampir baligh. Qala ya bunai, maka berkatalah Ibrahim, wahai putraku, inni ara fil manami anni adhbahuka. Aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Dan ini adalah merupakan perintah. Allah perintahkan Ibrahim menyembelih putranya dalam mimpinya karena Allah ingin menguji iman Ibrahim. Ya. Tatkala Ibrahim punya putra Ismail, begitu besar kecintaan Ibrahim kepada putranya Ismail. Putra yang dirindukan berpuluh tahun. Kemudian tatkala putra ini lahir dan mulai tumbuh, berkembang, membesar, Allah Jalla wa'ala cemburu kepada Ibrahim Al-Khalil. Maka Allah menguji Ibrahim. Benarkah dalam hatinya Allah lah segala-galanya? Maka Allah perintahkan agar putranya itu disembelih sebagai ujian. Karena itulah Allah mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul azim. Sungguh ini merupakan ujian yang begitu besar. Ya, mampukah Ibrahim menyembelih putranya untuk Allah Jalla wa Ala, kekasihnya, khaliluhu? Maka Ibrahim menceritakan kepada putranya, "Fanzur madza tara?" Aku melihat aku menyembelihmu. Maka lihatlah sekarang apa pendapatmu? Ibrahim tak ingin memaksa anaknya, tapi bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapatmu?" Anaknya karena akidahnya juga telah dalam. Ya, dia pun berkata, "Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar." Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Karena anaknya tahu ini perintah melalui mimpi. Kerjakan segera apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati saya insyaallah sabar menerima ujian ini. Allahu Akbar. Dahsyat ayah dan anak. Ya, Ismail pun pasrah. Jika itu memang diperintahkan Tuhan, sembelih saja. Aku akan bersabar. Aku akan senantiasa bersabar dengan ketentuan Tuhanku. Subhanallah. Karena semuanya kita milik Allah. Jika Allah minta, maka kita serahkan. Ya, Ismail milik Allah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim, menyerahkan putranya, menyembelih putranya untuk Allah, sembelih. Falamma aslama, tatkala kedua-duanya telah menyerahkan diri mereka untuk tunduk pasrah dengan apa yang Allah perintahkan, wa tallahu lil jabin, dan dia telah membaringkan putranya siap untuk disembelih di atas tanah. Wa nadainahu, kala itulah kami panggil Ibrahim, ya Ibrahim, wa Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Sungguh engkau telah membenarkan perintah dalam mimpi tersebut, telah melaksanakan apa yang diperintahkan dalam mimpi tersebut, membenarkannya, dia sembelih. Subhanallah, ternyata sebelum dia sembelih Allah panggillah Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Kata Allah, wa fadainahu bidzibhin azim. Maka kami tebuslah Ismail dengan kambing yang besar. Ya. Dalam literatur orang-orang ahli kitab, Ibrahim telah menyembelih putranya, namun Allah takdirkan putranya tak bisa disembelih. Ya, tak mempan senjata,
ya, tak mempan parang untuk menyembelih leher, menggorok leher putranya. Tapi itu daripada ahlu kitab. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mimpi itu adalah hak. Mimpi para nabi adalah wahyu, ya, bagian daripada wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Berkata Mujahid, aslama sallama ma umira bih. Makna aslama, kedua-duanya telah menyerahkan diri mereka untuk pasrah menerima apa yang Allah putuskan. Wa tallahu wada'a wajhahu bil arma'na. Tallahu, dia meletakkan wajah anaknya di tanah. Ya. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Ustaz, seseorang menikah harus memilih karena faktor agamanya. Maksudnya apakah seseorang itu dikatakan baik agamanya apabila menjaga salatnya tapi belum mengaji sunnah atau syarat atau belum mengaji salat? Apakah dibolehkan menikah dengan orang tersebut? Baik agamanya, agama itu ya bukan hanya salat, bukan hanya menjaga salat. Agama adalah menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dijaga. Jika dia seorang perempuan, tak cukup hanya sekedar menjaga salat, juga menjaga hijabnya, ya, menjaga pergaulannya dengan laki-laki. Ya, itu makna menjaga agama. Perintah-perintah Allah yang wajib dia jaga. Mengerjakan puasa, ya, walaupun dia belum mengaji salaf, tapi kalau dia tahu syarat perintah Allah dikerjakan, berarti baik agamanya. Ya, dia belum tahu saja tentang salaf, sesungguhnya dia telah mengerjakan apa dia kerjakan salaf. Sesungguhnya dia telah mengetahui salaf. Ya, karena salaf hakikatnya adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Walaupun dia belum tahu ada namanya pengajian salaf. Ketika dia tahu perintah-perintah Allah, dia kerjakan, dia jaga puasanya, dia jaga sholatnya, dia jaga hijabnya. Jika perempuan, dia jaga amanah yang ada di pundaknya. Ini menunjukkan baik agamanya. Ya. Setelah itu dia mengaji, tentunya dia akan ya lebih mudah ketika mengetahui salaf. Bahwasanya tak cukup ibadah, juga butuh yang lain-lainnya, butuh ilmu. Dia belajar, harus belajar. Ya, wallahu taala alam.